untuk kamu yang dengerin ini, makasih banyak ya udah nyempetin buat dengerin ini. Aku pengen bilang makasih banyak untuk kamu. Meskipun aku gak tahu kamu siapa, aku gak tahu tujuanmu dengerin ini untuk apa. Tapi kayaknya aku yakin kamu butuh dengerin ini deh. Makasih banyak ya udah hadir di sini, udah hadir di dunia ini. Terima kasih banyak kamu mau bertahan sampai sekarang, karena aku tahu banget untuk bertahan itu kadang gak semudah itu. Terima kasih udah jadi sosok yang berusaha untuk ceria dan bahagia di hadapan semua orang. Tapi aku tahu itu kamu lakukan cuma karena kamu pengen nutupin rasa sedihmu dari semua orang kan? Sebenarnya kamu gak sebahagia kayak kelihatannya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Meskipun kamu mungkin tiap hari harus nangis dulu baru bisa menjalani hari-harimu. Meskipun kamu harus ngeluarin air mata dulu baru kamu bisa kuat. Gak apa-apa. Selagi itu gak bikin kamu nambah capek, gak apa-apa. Nangis aja. Dengan nangis kita bisa tahu kalau kita itu cuma manusia yang terkadang memang gak bisa selalu kuat. Kita akan selalu butuh nangis untuk meluapkan hal-hal yang gak bisa kita ucapkan dengan kata-kata. Tiap malam kamu sering banget nangis ya. Kenapa? Kenapa? Semuanya terlalu berat buat kamu ya. Gak apa-apa kok, nangis aja. Selagi itu membuat kamu rasa lebih baik, gak apa-apa, nangis aja. Tapi ada tapinya. Kalau nangis gak boleh berlebihan ya. Gak apa-apa untuk menangis. Karena kamu tuh udah kuat banget loh selama ini. Jadi gak apa-apa. Gak apa-apa untuk menangis. Gak apa-apa untuk terlihat lemah juga. Karena kamu selama ini tuh udah kuat banget untuk waktu yang lama. Jadi gak apa-apa kok. Ya. Karena kayak ada saatnya kita juga bisa lemah. Mau kita kuat-kuatin, mau kita berusaha sekuat apapun, kalau udah gak kuat dan ngerasa capek ya mau gimana? Tapi, jangan jadikan rasa capekmu sebagai alasan untuk kamu menyerah, ya. Jangan ya. Kamu capek itu tandanya kamu butuh istirahat. Butuh waktu untuk berhenti sejenak dari apa yang kamu jalani sampai sini. Berhenti sejenak untuk istirahat. Tapi kalau capeknya udah hilang, terus kamu rasa kuat lagi untuk menjalani semuanya, jangan lupa untuk berjuang lagi ya. Jangan lupa untuk menjalani semuanya lagi. Karena mau gimana pun semuanya akan tetap berjalan. Kalau kamu terlalu lama berhenti dan kalau kamu terlalu larut dalam kesedihan, nanti takutnya tuh kamu akan rugi sendiri. Dan takutnya kamu malah makin capek, makin sedih, makin menderita karena dirimu sendiri. Semua orang belum tentu bisa peduli sama kamu loh. Apalagi dunia. Dunia akan terus tetap berjalan meskipun kamu capek, meskipun kamu sedih, atau bahkan kamu menyerah sekalipun dunia akan tetap berjalan. Makanya, kamu adalah orang yang punya peranan besar untuk melakukan semua hal yang bersangkutan dengan dirimu sendiri. Mulai sekarang, kamu harus peduli sama dirimu sendiri. Kalau kamu mulai ngerasa sedihmu udah berlarut-larut banget, kamu harus bisa menyemangati dirimu sendiri. Nggak usah terlalu berharap sama orang lain. Karena orang lain tuh belum tentu bisa peduli sama kamu kan. Lagian yang bisa memahami kamu, itu cuma dirimu sendiri. Jadi tolong, kamu harus lebih memahami dirimu sendiri ya. Kamu sadar gak kalau ada banyak banget orang yang ngerasain hal yang sama kayak kamu sekarang ini?
yang gak baik-baik aja, yang capek, yang sedih, yang sedang menghadapi hal yang berat. Dari sini, kita tahu bahwa di dunia ini hampir semua orang dewasa atau ada juga yang remaja sedang gak baik-baik aja. Mereka juga sedang berjuang untuk menjalani hidup yang berat ini. Kita gak bisa menghindar dari ujian hidup kan ya. Kita akan sedih banget kalau udah dihadapkan dengan ujian hidup. Termasuk juga aku. Aku pernah ada di titik dimana aku udah sedih banget sampai aku gak bisa ngendaliin diriku sendiri, kayak tiba-tiba nangis gitu aja. Sedihnya tuh berlebihan banget. Karena aku terlalu memikirkan masalahku. Aku terlalu memikirkan keadaanku yang benar-benar menurutku waktu itu tuh berat banget. Sampai dimana aku sadar banget, aku sadar ternyata yang ngerasa kayak gitu tuh bukan aku aja. Yang ngerasa sedih, yang sedang menghadapi masalah hidup, itu bukan aku aja. Aku sadar kalau ada orang yang masalahnya tuh lebih berat dari aku. Aku sampai, kalau aku jadi dia, aku bakalan sekuat dia nggak ya? Aku ngelihatnya aja tuh udah ngerasa berat banget. Apalagi kalau aku jadi dia, pasti aku nggak akan sanggup. Dan aku akan selalu mencoba untuk membandingkan masalahku sama masalah orang lain yang lebih berat dari aku. Nah, dari situ aku mulai baik-baik aja lagi. Aku semakin tenang. Jadi kalau lagi sedih, kalau capek lagi, kalau menghadapi hal berat, aku cukup merenung, selalu mikir kalau ada orang yang hidupnya lebih berat dari aku dan aku akan mencoba meyakinkan diriku sendiri kalau semuanya akan baik-baik aja. Terkadang kita tuh cuma butuh banyak waktu untuk merenung, untuk berdialog sama diri sendiri, biar kita makin tenang. Ya benar banget kata orang-orang kalau kita selalu melihat ke bawah itu akan membuat kita bersyukur dengan apapun yang ada di hidup kita. Mau gimana pun semua orang juga ngerasain hal yang sama. Hampir semua orang sedang gak baik-baik aja. Setiap manusia di dunia ini pasti ada ujiannya masing-masing kan. Yang seharusnya kita lakukan kayaknya kita perlu banget untuk memperkuat bahu kita supaya kalau ada masalah baru, kita bisa lebih kuat lagi untuk menghadapi masalah yang baru. Karena tahu kan, kalau ada masalah yang udah selesai, pasti ada masalah baru lagi. Iya kan? Semangat ya. Aku tahu ini kadang tuh berat banget. Tapi ya mau gimana ya. Jalanin pelan-pelan aja. Kalau kamu mulai capek. Kamu gak perlu buru-buru kok jalannya. Kamu masih mau berusaha, kamu masih mau berjalan saat menghadapi hal berat, itu udah alhamdulillah banget kok. Dan itu jempol buat kamu keren. Pelan-pelan aja ya. Kalau kamu bisa lari ya lari, kalau capek ya istirahat dulu, atau jalan pelan-pelan aja, oke? Kita butuh sabar yang tak terbatas dalam menjalani hidup. Ya, semangat ya. Semangat. Kamu pasti bisa kok. Kamu pasti bisa. Semangat.